this family knows how to communicate telepathically. Don't talk about it, karena kalau tiap kali ngobrol soal itu pasti nanti ribut. Daripada ribut, mendingan nggak usah diomongin. Kalau pembicaranya kayak gini terus, lebih baik saya nggak ada di sini. Tapi kalau kita ngomongin hal yang lain, I will stay. Tidak semua dari kita tuh punya panggilan atau dipanggil dan diberi kemampuan yang kuat, cukup kuat untuk menyelamatkan keluarga, apalagi sampai memperbaiki sebuah keluarga yang sudah kusut. Jangan letakkan identitasmu kepada keluargamu, tapi letakkan identitasmu di dalam Tuhan. Setiap keluarga punya cerita, dan kita semua belajar untuk membangun rumah yang penuh rasa aman dan penuh cinta, serta tempat perlindungan yang aman bagi jiwa di dalamnya. Selamat datang di Keluarga Bercerita. Bersama saya, Theophany dari Focus on the Family Indonesia. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang luar biasa, yaitu keluarga, rumah atau penjara saat pulang terasa bikin sesak. Wah, ini kalau ngomong bikin sesak aja udah banyak nih kayaknya yang perlu diluapkan atau dicurhatkan. Tetapi hari ini saya tidak sendiri. Saya bersama dengan seorang narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Himawan, Executive Director dari Family First Indonesia. Halo Pak. Ya, halo, apa kabar Fani dan juga setiap pemirsa dimanapun Anda semua berada. Saya Himawan Hadireharja, Family First Indonesia. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda dimanapun Anda berada saat ini. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak sudah datang di Keluarga Bercerita ya Pak. Well, it's my pleasure. Ya, berbicara tentang topik hari ini adalah sesuatu yang sangat dalam ya, saya bilang ya. Karena berbicara tentang keluarga seharusnya menjadi tempat yang paling aman, safest place. Yeah. Tetapi seringkali pada kenyataannya ada banyak keluarga-keluarga atau anak-anak atau mungkin pasangan yang tidak rela dalam tanda kutip pulang kembali ke rumahnya karena ada situasi yang tidak ideal yang ada di rumah. Yang seharusnya di mana keluarga itu bisa ngobrol bareng, bisa berbagi hati, tempat pulang kalau lelah. Tetapi seringkali menjadi tempat yang dalam tanda kutip mengancam kedamaian jiwa dan juga ketenangan batin gitu. Nah gimana Bapak Himawan melihat fenomena ini di dalam pergerakan keluarga yang terjadi belakangan ini? Ya, menarik sekali ketika Fani mengangkat masalah ini ya, karena memang hari-hari ini kalau kita lihat di kafe, di resto gitu ya, jarang sekali terlihat keluarga yang makan bersama atau kumpul bersama secara reguler. Di saat-saat tertentu mungkin gitu ya. Imlek kemarin misalnya, atau ketika momen tertentu saja. Tapi lebih seringnya adalah individu-individu. Mungkin kelompok kerja, kelompok dari satu komunitas tertentu gitu ya. Mereka lebih banyak ngumpul. Nah, ironis sekali tadi memang ketika karena kan manusia itu pada dasarnya memang punya keinginan dan kebutuhan, dorongan untuk belong to a community, satu komunitas. Karena mereka memang punya kerinduan untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas. Dan of course tadi paling make sense adalah keluarga, karena mereka dibesarkan di keluarga, gitu ya. Nah, tapi juga saya kutip satu tokoh namanya Murray Bowen, gitu ya, mengatakan bahwa ada relasi yang nggak sehat ketika seseorang yang begitu mencintai keluarganya atau komunitasnya sehingga tanpa sadar dia mulai membangun jati dirinya berdasarkan komunitasnya, bukan lagi pada dirinya gitu ya. Dan dia malah seseorang itu udah terlalu melekat gitu ya, sampai-sampai dia tidak sadar bahwa cinta, kehangatan yang harusnya dia dapatkan dari keluarga itu mulai terlalu attach, sudah mulai mix, bahkan kadang-kadang sampai dia merasa bahwa tanggung jawabnya dia itu adalah tetap berkorban buat keluarganya. Jadi meskipun keluarganya melukai, keluarganya mungkin menyakiti, awal-awalnya mungkin dia masih nggak apa-apa, tapi kan ketika di titik dia sudah mulai nggak bisa kuat, dia udah nggak bisa tahan lagi, akhirnya dia merasa jenuh, merasa lelah, gitu ya. Dan ini yang kemudian dia mengalami satu dilema. Satu sisi dia nggak mau dibilang anak yang nggak berbakti karena nggak lagi pulang ke keluarganya. Tapi di sisi yang lain dia juga sadar bahwa dia harus memproteksi dirinya karena dia nggak mau terlukai. Nah ini yang menyebabkan hal-hal seperti ini ya, keterikatan yang sudah nggak lagi bisa terbangun dengan sehat gitu ya. Nah biasanya ini memang
bukan sesuatu yang langsung because something big happen. Ini gradually happen. Ya. Nggak ada dilahirkan dari bayi, anak-anak, terus kemudian tiba-tiba begitu udah mulai bisa jalan, dia udah mulai ke teman tetangganya, kan jarang gitu ya. Biasanya kan udah umur tertentu gitu ya. Biasanya apa? Ketika dia merasa dia terus merasa bersalah ketika di rumah. Ketika dia mulai merasa bahwa ketika orang lain emosi, orang tua berkonflik misalnya, wah ini gara-gara saya. Wah ini gara-gara saya. Atau saya nggak bisa mencegah orang tua saya berkonflik. Saya nggak bisa do something about it. Saya nggak bisa mendamaikan misalnya. Atau dia tetap bertahan dalam pola yang toksik. Dia sadar bahwa pola parenting orang tuanya misalnya itu something yang not good. Karena dia mungkin banyak belajar. Sekarang thanks to ChatGPT, Gemini dan kawan-kawannya. Sekarang kan banyak anak-anak sudah lebih banyak pengetahuan gitu ya. Nah tapi dia nggak bisa lepas dari situ. Karena dia masih ada mungkin attachment dalam bentuk financial misalnya, atau hal-hal yang lain. Dan dia nggak bisa lagi menjadi dirinya sendiri ketika di rumah. Dan dia mulai merasa bahwa setiap kali dia pulang rasanya sesak gitu. Tapi ketika dia sama teman-temannya dia merasa lebih free. Nah ini yang hal-hal seperti ini membuat akhirnya terjadilah fenomena tadi itu gitu ya. Keluarga yang harusnya menjadi tempat aman di rumah, tetapi justru dijauhi gitu ya. Karena ada relasi-relasi yang tidak sehat terjadi di rumahnya. Wow, menarik sekali ya tadi perkataan Pak Imawan mengatakan bahwa semua itu nggak terjadi serta-merta. Yes. Ya, itu semua terjadi gradually, perlahan-lahan. Mungkin nggak ada yang mungkin notice juga sebenarnya. Betul. Dan bahkan mungkin pribadi sendiri juga tidak menyadari bahwa hal itu terbentuk di dalam kehidupannya. Nah, seringkali gini, ketika seseorang mulai sadar, ini juga fenomena menarik lagi ya. Si anak mulai sadar, misalnya si anak mulai berani speak up, gitu ya. Mah, barusan mama tadi tuh you hurt me gitu ya, atau papa tuh bikin aku sedih gitu ya, atau dia nangis misalnya. Respon dari orang tuanya bikin dia makin ilfeel lagi, yaitu kamu tuh memang dasar strawberry generation misalnya, makin merendahkan, makin melukai lagi, sehingga dia membuat makin dia nggak betah di rumah. Kalaupun dia misalnya bertahan di rumah, cuman karena dia nggak mau daripada ntar diomelin lagi, daripada ntar dibully lagi, daripada ntar dipojokin lagi, itu kira-kira. Ya. Tanpa disadari itu menjadi luka emosional ya, yang tidak terlihat, anaknya terlihat mungkin baik-baik saja atau anggota keluarganya baik-baik saja, tapi ternyata menimbun sebuah luka yang baru seperti itu. Nah, berbicara tentang kata pulang, menurut Pak Himawan sendiri apa sih definisi pulang kepada keluarga yang seharusnya seperti itu? Ya, pulang artinya begini, bahwa ketika seseorang itu kembali ke satu komunitas yang disebut dengan keluarga, dia menemukan bahwa di situ diterima apa adanya, tidak dijudge. Dia di situ merasa bahwa dia di welcome. Setiap ketika dia mengungkapkan, bukan cuman kasih kabar ya, oh tadi hujan, oh tadi begini, tadi saya naik Transjakarta macet, pecah ban. Itu kan cuman komunikasi-komunikasi di permukaan. Tapi ketika di sebuah komunitas disebut keluarga ini, ketika dia cerita, aku kesel sama si ini, aku sedih ketika tadi bos begini. Bahkan dia bisa dengan berani mengungkapkan kekesalannya, kesedihannya, lukanya ketika salah satu anggota keluarga, khususnya orang tuanya, itu melukai dia. Nah, ketika dia merasa aman mengungkapkan itu, dia diterima, dia di welcome. Dan ketika di komunitas itu pembicaranya bukan cuma sekedar hahihi, tadi semalam nonton stand up komedi, lucu banget deh komediannya misalnya gitu ya. Bukan cuma yang dangkal-dangkal aja. That's home. Dan ketika dia paling tidak ada satu atau dua anggota keluarga yang mau mendengarkan dia, listen but don't judge. Nah, itu membuat dia merasa I belong to this community. This is my family. Ya. Dan ketika dia bukan cuma diituin aja, tapi dia juga dibimbing, dikoreksi. Tapi bimbingan dan koreksiannya itu yang menyentuh hati, bukan cuma sekedar instructions. Wow. Nah, luar biasa. Berarti pulang artinya adalah kembali ke tempat yang paling aman. Yang pasti yang pertama, dia bisa jadi dirinya apa adanya. Tapi yang kedua juga adalah bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Wow, ini dua elemen yang sangat penting ya untuk berbicara pulang ke rumah. Nah, saya melihat juga fenomena nih Pak, banyak sekali sekarang keluarga yang seperti yang Pak Himawan sampaikan, jarang makan, misalnya keluar ya bersama keluarga, spend time misalnya. Atau kalaupun keluar, makan bareng tapi main handphone masing-masing ya kan, semuanya dengan gadgetnya misalnya seperti itu, sehingga yang dalam tanda kutip family time itu sebenarnya bukan family time, tapi mungkin bagi orang yang tidak terlalu memahami kelihatannya wah luar biasa ya mereka spend time bareng dan lain sebagainya, sehingga membentuk sebuah standar baru ya yang seolah-olah oh ini adalah
family goals. Padahal family goals yang sebenarnya bukan yang seperti itu, jauh lebih dalam dari itu. Bagaimana Bapak menyikapi fenomena yang seperti ini? Iya, sebelum saya jawab ke bagian itu, saya cerita sedikit ya. Saya punya pengalaman beberapa kali terjadi. Saya sama istri saya, kita lagi ngobrol gitu ya, dari heart to heart. Karena kami memang secara berkala kami lakukan itu untuk our marriage check up gitu ya. Masuklah gitu ya satu keluarga yang dari mereka datang sampai mereka pulang itu tidak ada komunikasi satu sama lain. Yang menarik adalah semua dengan handphonenya masing-masing. Cuman ketika mereka saling melihat adalah kasih kode aja, langsung keluar gitu ya. Apalagi papinya atau pamannya udah bayar gitu ya. Saya langsung, wow, keren banget. This family, saya bilang sama istri saya, this family knows how to communicate telepathically, telepati gitu ya. Saya pengen belajar sama mereka. But of course this is a joke, but this is something sad, gitu ya. Nah kenapa? David Olson menyebut ini sebagai keluarga yang disengage. Artinya bahwa functioning kelihatannya masih berfungsi sebagai sebuah keluarga, masih ada papanya, masih ada mamahnya, masih ada anak-anaknya, gitu ya. Kelihatannya bersama-sama, apalagi kemudian di foto-foto di sosmednya postingnya family time gitu ya. Tapi kan pas momen itu doang ya, gitu ya. Terus everybody happy gitu ya. Tapi tidak ada relasi yang dalam. Komunikasinya sebatas kamu udah bikin PR belum? Ujian gimana? Everything's okay. Kamu kemarin terima chat dari si ini ya? Siapa? Cowok baru, cewek baru gitu ya. Yang ada malah komunikasinya malah terkesan sebagai bukan komunikasi orang tua yang care, yang peduli, yang hangat, tetapi seperti seorang mandor yang ngecekin kerjaan bawahannya gitu. Atau kalaupun misalnya komunikasi cuman ya hal yang perifer aja, yang di permukaan aja, gitu ya. Tidak ada satu hal yang dalam lagi. Kebutuhan terpenuhi memang ya. Gitu ya, uang sekolah tetap dibayar, uang kuliah dibayar, misalnya makan pasti ada, semuanya ada gitu ya. Tapi nggak ada percakapan dari hati, nggak ada empati, nggak ada kehadiran secara emosional, kehangatan secara emosional tuh nggak ada gitu ya. Terus nggak pernah belajar untuk bangun koneksi yang dalam gitu ya. Ketika terjadi komunikasi yang ada adalah check up, ngecekin atau instructions atau aturan-aturan baru. Kamu nggak boleh gini, kamu nggak begitu. Lalu kemudian apalagi kesibukan masing-masing gitu ya. Kadang-kadang saya suka godain nih orang yang duduknya sebelahan satu keluarga terus sibuk masing-masing gitu ya. Kalau saya kenal sama keluarganya saya tepuk, kalau nggak papanya mamanya gitu ya. Hey, ngobrol aja, ngapain saling WA-an, saya bilang gitu. Iya. saya bercanda gitu. Udah sebelah-sebelahan gini ngobrol aja langsung, nggak apa pakai WA-an gitu ya. But in the meantime, saya nggak bilang bahwa keluarga saya pun juga sudah perfect dalam hal ini. Occasionally kami pun juga terjebak di situ juga. Saya harus cek WA, saya harus ini, anak-anak juga aktif dengan sosmednya gitu ya. Sampai akhirnya ketika salah satu ada yang sadar, hey, we are here but we're not here. Gitu ya, kami di sini tapi kami nggak di sini. Di situ kami kemudian mulai menyadari dan meletakkan handphone kami dan mulai ngobrol. Nah ini kalau di keluarga yang disengage ini nggak ada yang gini-gini. Atau keluarga yang nggak mau konflik. Pokoknya yang penting keluar itu kita kelihatan baik, gitu ya, keluarga pencitraan. Ada lagi yang membuat mereka tidak bisa berkomunikasi dan hangat karena ada luka-luka yang nggak pernah di-deal. Mereka lebih memilih untuk don't talk about it karena kalau setiap kali ngobrol soal itu pasti nanti ribut. Daripada ribut, mendingan nggak usah diomongin. Tapi hurtnya, lukanya bukan cuma masih ada, tapi bahkan growing dan mulai ngerogotin seperti cancer. Nah ini keluarga-keluarga seperti ini, keluarga-keluarga yang unhealthy sebetulnya. Looks healthy from outside, tapi enggak di dalam. Nah ini kalau nggak cepat-cepat disadari dan diintervensi dan kemudian dilakukan langkah-langkah pemulihan, ini tinggal tunggu waktu. Wow. Saya tertarik dengan dua hal yang Bapak sampaikan tadi di bagian-bagian terakhir ya. Disampaikan ada yang akhirnya menghindari konflik. Nah, ada orang kan yang main aman ya, ada juga tipenya yang mainnya fight gitu ya. Kalau ada masalah langsung diomongin gitu. Nah, tapi yang sering kali menjadi hurt atau menjadi luka itu adalah yang nyimpen gitu ya. Kayak okay, I'm fine, okay, I forgive dalam tanda kutip di permukaan gitu. Tapi pada dasarnya sebenarnya ada luka yang sedang disimpan. Nah, bagaimana ini
mempengaruhi relasi di dalam keluarga ketika kita memilih untuk cari jalan aman, memilih jalan damai, tanpa menyelesaikan konflik itu dengan bijaksana? Nah, that's a good question gitu ya. Karena kan gini, kalau di pepatah Jawa itu ada yang ngomong gini, sing waras ngalah gitu ya. Yang masih waras tuh masih sane, yang masih sadar itu yang mengalah gitu ya. Mengalah untuk menang gitu ya, mengalah demi kebaikan. Dan selalu di dalam setiap keluarga itu ada satu individu yang somehow punya bukan victim syndrome ya, tapi justru hero syndrome, pengen jadi pahlawan. Pahlawan apa? Dalam artian bukan pahlawan cuma nyediain keuangan, bukan cuma dalam pengertian pahlawan yang pahlawan yang menyelamatkan keluarga, tapi pahlawan yang menjaga perdamaian, peacekeeper, gitu ya. Model Dewan Keamanannya PBB gitu-gitulah gitu ya. Ya dia senang bisa jadi gitu. Nah, dalam rangka untuk mencapai itu tidak jarang dia lebih memilih untuk menyimpan. Nah, dia bukan menyimpan karena dia kuat. Dia menyimpan karena dia menjaga image. Dia menyimpan karena dia menjaga bahwa jangan sampai keluarga ini berantakan. Kalau keluarga ini berantakan, waduh, harga diri saya, citra diri saya, identitas saya jadi rusak gara-gara keluarga. Tapi ada juga yang akhirnya kalau ini berantakan atau apa nanti repot. Nanti repot gitu jadi pilih jalan aman aja. Pilih jalan aman aja. Nah, apakah ini menyelamatkan? Tentu tidak. Karena gini, seorang yang selalu menyimpan lukanya, dia sebetulnya sedang menimbun bom. Tinggal tunggu ketika ambang batas kemampuan dia untuk menahan, menyimpan ini menjadi melemah. Mungkin ketika dia sakit, mungkin ketika dia lagi stres juga karena banyak kerjaan misalnya gitu ya. Maka dia bisa meledak. Dan ini yang kemudian kita heboh tuh di koran, di media massa gitu ya. Wah, ada istri membunuh suaminya, suami merajam istrinya atau gimana, atau anaknya membunuh orang tuanya. Meledak seperti itu. Karena dia udah nggak kuat lagi gitu ya. Dan di sisi yang lain, problem komunikasi yang nggak hangat ini, keluarga yang disengage ini tidak pernah solve. Bahkan si pelakunya yang mungkin sadar nggak sadar sering melukai, yang menjadi pemicu penyebab terjadinya konflik dan keretakan dalam rumah tangga, dia nggak pernah belajar bertanggung jawab bahwa apa yang dia katakan, lakukan yang merusak ini harus ada konsekuensinya dan dia harus berubah. Dan dia nggak pernah sadar ini karena nggak ada yang pernah berani speak up. Kamu tuh punya kebiasaan, misalnya gitu ya, what you did hurt, gitu ya, melukai lo. Kamu sadar nggak, gitu ya? Nah, nggak pernah ada yang ngomong gitu. Nah, ini akhirnya menjadi sebuah keluarga yang dysfunction, bukan cuma disengage, tapi juga keluarga yang tinggal tunggu waktu untuk benar-benar hancur. Wow, sedip itu ya berarti impact-nya dari sebuah konflik atau luka yang terus disimpan terus-menerus seperti itu. Nah, saya coba melihat dari sisi yang berbeda nih Pak. Ada masanya tadi kan Bapak sampaikan bahwa komunikasi itu perlu dibangun. Ya, terkait untuk menghindari luka, konflik juga diselesaikan dengan baik. Tapi gimana kalau misalnya dalam konteks luka ini disebabkan oleh orang lain, kita sudah mencoba untuk solve the problem, ajak komunikasi dan sebagainya, tapi sampai di satu titik mungkin tidak kooperatif mungkin lawan yang seharusnya men-solve the problem gitu. Nah, gimana caranya untuk kita tetap dalam tanda kutip waras gitu ya? Di tengah situasi kan setiap hari mungkin harus pulang, harus ketemu lagi, kita mencoba untuk bahasanya memperbaiki komunikasi, hubungan, tetapi nggak ada titik tengah. Di satu sisi juga kita sayang dengan keluarga kita, tetapi masalah tidak berubah. Seperti itu. Kira-kira gimana, Pak? Iya, mungkin izinkan saya minta maaf lebih dulu kalau pernyataan saya berikutnya kan offended gitu ya. Tapi izinkan saya mengingatkan bahwa not all of us called to be a superhero to save our family. Tidak semua dari kita tuh punya panggilan atau dipanggil dan diberi kemampuan yang kuat, cukup kuat untuk menyelamatkan keluarga, apalagi sampai memperbaiki sebuah keluarga yang sudah kusut gitu ya. Kita perlu sadar dulu bahwa kita nggak mungkin bisa menolong orang lain sebelum kita sendiri sehat. Iya, betul. Ya, bahwa antara mengasihi keluarga, tapi juga ketika ada koreksi yang harus dilakukan, ini dua hal yang bisa berjalan bersama-sama. Dua-duanya harus ada. Yes. Ya, love and the truth itu bisa berjalan bersama-sama. Mencintai bukan berarti
menutupi ketika ada ketidakbenaran. Nah, tapi kan nggak mungkin kita mengontrol orang lain. Ya. We don't have the power. We don't have that power. Gitu ya. Yang bisa kita kontrol adalah respon kita. Reaksi kita. So, izinkan saya mengatakan begini. First of all, coba untuk berhenti sejenak, refleksi dan evaluasi diri. Jangan-jangan tanpa sadar, cinta pada keluarga, keinginan menyelamatkan keluarga, keinginan untuk memperbaiki orang lain, itu tanpa sadar sudah menjadi sebuah misi, bahkan sebuah identitas bagi diri kita. Because we are too attached to our family. I'm not saying bahwa kita nggak boleh terlalu attach sama family lo ya. Saya nggak bilang begitu ya. Tapi kalau terlalu nempel, sampai kemudian kita kehilangan cita diri kita sendiri, that's also not healthy. Kita juga harus punya boundaries. Kita harus juga punya space. Boundaries itu bukan untuk menjauhi orang lain. Enggak. Boundaries itu untuk menjadi tempat di mana kalau kita perlu tempat untuk ya kira-kira kalau di tol itu kayak rest area gitu lah. Untuk kita berhenti sebentar dan kita menata kembali energi kita menata kembali emosi kita, meregulasi emosi supaya kita bisa melanjutkan perjalanan lagi. Gitu ya. Kira-kira begitu. So, kita harus berhenti dulu. Jangan bangun identitasmu dengan saya harus menyelamatkan keluarga, saya harus merubah orang lain, saya harus menyelamatkan keluarga ini. No. In the meantime, build your identity based on something else yang lebih permanen, lebih solid. Ya, saya mengusulkan untuk membangun identitas kita bukan berdasarkan apa kata orang lain tentang kita atau apa kata afirmasi dari keluarga tentang kita, tapi dari apa kata Tuhan tentang kita. Karena kita sudah punya Tuhan yang sudah pasti menciptakan kita. Tuhan yang mengasihi kita padanya, Tuhan yang tetap sayang sama kita, meskipun kadang kita bandel gitu ya. Tetap Tuhan yang mau menerima kita dengan terbuka ketika kita sadar kita salah dan kita balik lagi dan nggak pernah ngejudge kita gitu ya. Nah, build on that ya. Karena kasihnya dari Tuhan itu tanpa syarat. Nah, perkuat diri kita di situ dulu ya. Kalau memang keluarga tidak bisa menjadi support system yang sehat, karena balik lagi saya bilang, setiap keluarga, setiap pribadi perlu punya safe space. Tetap punya komunitas pendukung yang sehat. Kalau memang keluarga nggak bisa menjadi seperti itu, maka temukanlah istilah saya ini, ban serepnya atau cadangannya, safe space yang lain. Bisnis itu di luar. Itu bisa di komunitas, bisa dengan mentor, bisa dengan pembimbing rohani, bisa dengan orang yang lebih senior yang bisa memahami kita dan tapi juga tidak memanipulasi kita. That's also important gitu ya. Nah, dari situ kemudian setelah kita memperkuat diri kita dan kita mulai membuat batasan-batasan. Ini another problem memang. Ketika kita mulai berubah, kita mulai menarik garis, pasti akan ada respon, reaksi dari keluarga. Betul. Kok lu berubah sih? Kok kamu gini sih? Kamu nggak sayang lagi ya? Gitu ya. Nah, ini nanti kita bisa 2 jam lagi ngomong lebih dalam lagi ngomong soal itu. Tapi izinkan saya mengatakan bahwa batasi diri, perkuat dirimu dulu. Bangun hubunganmu sama Tuhan. Gitu ya. Perkuat fondasi kerohanianmu. Itu menjadi modal dasar. Dan temukan gitu ya. Mungkin kalau saya pakai istilah yang mungkin kurang sedikit, analogi yang kurang sedikit, kayaknya bukan saya bermaksud menggampangkan atau merendahkan ya, tapi kira-kira begini. Kalau memang mobil listrik, kita punya mobil listrik. Kalau memang charger di rumah kita lagi rusak, maka kita cari SPKLU, masih ya. Charger, kan sekarang banyak tuh bukan pompa bensin, pompa listrik. Cas di luar dulu. Perkuat supaya kita punya tenaga yang cukup untuk kita pulang. Gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Kita perkuat diri kita di luar, tapi kita juga harus ingat ketika kita dapat energi dari luar ini tujuannya supaya kita bisa bertahan di dalam. Gitu ya. Sambil nanti pelan-pelan kita mulai mencoba. Sekali lagi, kalau satu keluarga sudah terlanjur disengage atau menjadi toxic, jangan expect bahwa dengan sekali ngomong dan sekali tindakan apa langsung berubah semuanya. Drastis. Tapi perlu step-step.
langkah demi langkah untuk memperbaiki satu demi satu. Ya. Nah, ini menarik juga, saya sedikit menambahkan dari perkataan dari Pak Himawan tadi bahwa mungkin seperti tadi ya, charger listrik di luar, ada banyak orang miskom atau salah persepsi mencari itu sebagai pelarian. Yang dimaksudkan tadi oleh Pak Himawan adalah itu menjadi support system yang positif. Yes. Ya, di mana pada akhirnya adalah untuk kita bawa energi positif itu atau hal-hal yang membangun itu ke rumah. Yes. Dengan harapan bahasanya kayak atmosfer yang tadinya negatif atau yang penuh dengan pertengkaran dan konflik itu diubah dengan kita yang membawa energi yang lebih baik. Yes. Ya. That's right. Sehingga tidak menjadi alasan, karena kan banyak sekali sekarang orang mencari pelarian, alasan gitu ya. Ada orang yang lebih mengerti saya dan sebagainya. Ini kalau berbicara pasangan suami istri ini akan menjadi ambigu dan keliru. Yes. Seperti itu. Itu sebabnya penting sekali untuk tetap ada boundaries tadi ya Pak Himawan juga sampaikan. Yeah. Nah, saya percaya bahwa setiap keluarga pasti ingin membangun keluarga yang sehat. Yeah. Walaupun mungkin starting point-nya atau mungkin situasi sekarang pasti berbeda-beda. Nah, dari Pak Himawan sendiri, sekalipun mungkin keluarga sudah dalam kondisi yang bahasanya banyak konflik, mungkin ada starting point-nya makan dari minus gitu ya. Kira-kira seperti apa atau langkah seperti apa yang bisa diambil oleh setiap anggota keluarga untuk membangun rumah yang menjadi tempat aman, bukan hanya menjadi tempat untuk memberikan luka secara emosional? Oke. Yang pertama tadi saya akan kembali lagi pada punya kesadaran akan batas diri kita. Knowing ourselves first, gitu ya. Kita bangun identitas kita perkuat diri kita. Kemudian kita punya batasan sebagai tanggung jawab. Artinya gini loh, bahwa yang bertanggung jawab untuk menyelamatkan keluarga, bertanggung jawab untuk memperbaiki keluarga, itu belum tentu kita, bukan kita. Tanggung jawab kita adalah kita beresin diri, dan kalau posisinya sebagai anak apalagi gitu ya. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan dengan langkah-langkah kecil, small steps gitu ya. Misalnya, kasih contoh bagaimana berkomunikasi yang baik. Kasih contoh menyapa dengan tulus, bukan dengan bulus. Kasih contoh hadir dan mau mendengarkan. Kasih contoh yang baik. Be an example dulu, gitu ya. Lalu ketika ya mulai terasakan ada komunikasi yang nggak sehat gitu ya, mulai menyakitkan gitu ya, pilih untuk tidak menanggapi. Kalau seandainya komunikasi yang nggak sehat ini terus berlangsung, pilih untuk mengatakan bahwa jangan bilang gini gitu ya, wah kamu tuh nyakitin saya loh, kamu kok selalu gitu sih gitu ya. Itu kan satu serangan langsung. Tapi sampaikan begini, kalau pembicaranya kayak gini terus, lebih baik saya nggak ada di sini. Tapi kalau kita ngomongin hal yang lain, I will stay. Kalau cara ngomongnya nggak kayak gitu, I will stay. Tapi kalau kayak gini terus, lebih baik saya memilih untuk tidak ada di sini. So, sampaikan bahwa kita punya boundaries. Dan kita mau stay. Tapi kalau cara ngomongnya, nadanya misalnya, atau kata-kata yang digunakan tidak berubah, then you will not stay. But you want to stay. Itu kan message-nya gitu ya. I love you, I want to stay. Tapi kalau yang ini, sorry nih, aku nggak bisa di sini nih, gitu ya. Nah, berarti kan kita memberikan sebuah afirmasi, kita memberikan sebuah acknowledgement bahwa kita punya boundaries, tapi kita juga memberikan sebuah sinyal. Hey, you have to do something about it loh. Mungkin tanpa harus menyerang langsung. Tanpa menyerang langsung. Tone-mu, pilihan waktumu untuk ngomong misalnya atau apa harus diperbaiki. Dan tolong mulai juga belajar ketika Anda tahu tidak semua anggota keluarga kita itu punya bekal yang cukup untuk memberikan respon yang baik. Betul. I wish. Setiap anggota keluarga belajar bagaimana berkonseling yang benar gitu. Jadi konselor, I wish. Tapi kan nggak semua kayak gitu ya. Nah, jadi kalau Anda tahu bahwa ada anggota keluarga tertentu yang memang nggak bisa nih kalau saya curhat sama dia. Memang dia nggak ngerespon yang jelek-jelek sih. Tapi abis itu seluruh kampung jadi tahu semua. Saya habis curhat gitu ya. Ember bocor gitu ya. Kalau saya suka bercanda, kamu ngomongnya sama wartawan CNN sih gitu ya. Makanya jadi langsung diumbar ke semua gitu ya. Langsung diupload di medsos gitu ya. Kalau memang tahu ada yang seperti itu, then choose untuk
agak jaga jarak sama orang seperti ini. Gitu ya. Hal-hal yang simple-simple nggak apa-apa. Tapi kalau untuk curhat, and waduh ini kalau saya mulai yang deep, dia nggak bisa, responnya nggak bagus, nanti dulu deh. Gitu ya. Sambil, kalau memang dia mulai sadar, kayaknya aku udah nyakitin kamu ya. Sorry ya, aku mau berubah tapi nggak bisa. Ketika anggota keluarga kita yang memang toksik atau yang sudah melukai ini mulai sadar, dia menjadi masalah dan butuh bantuan. Again, bukan Anda yang harus bantu, bukan si orang ini yang harus bantu, bukan kita yang harus bantu, tapi kita bisa tuntun dia, temani dia untuk ketemu orang yang tepat untuk menolong dia. Gitu. Wow, luar biasa sekali ya. Journey membangun keluarga dan tinggal bersama keluarga itu tidak pernah hanya sukanya aja ya. Mungkin ada dukanya juga, tetapi justru itu yang membuat keluarga menjadi berwarna. Nah, mungkin sebelum kita mengakhiri nih keluarga bercerita kita hari ini, ada nggak pesan atau tips kepada para orang tua, kemudian juga para anak-anak yang sedang mungkin di masa atau di fase-fase yang seperti ini, untuk mereka bisa membangun hubungan yang lebih sehat di kedepan hari? Iya. Saya tidak akan bosan-bosannya mengingatkan, yang pertama adalah bahwa jangan bangun identitasmu, jangan letakkan identitasmu kepada keluargamu, tapi letakkan identitasmu di dalam Tuhan. Build your identity in the Lord, di dalam Tuhan. Ya, bangun kerohanianmu, karena ketika kita punya kebiasaan doa yang baik, kita punya kebiasaan merenungkan kitab suci dengan konsisten, kita punya komunitas rohani yang mendukung kita, itu akan membantu kita punya energi yang lebih baik ketika kita harus hidup di tengah-tengah keluarga yang tidak sempurna, yang sudah pasti nggak sempurna. Itu satu. Kemudian yang kedua, mulai membangun komunitas-komunitas, tadi saya katakan adalah backup safe place yang memang sehat juga, memberikan influence yang baik, yang bukan cuma sekedar tempat pelarian, yang akan membantu kita juga untuk menata hati kita, meregulasi hati kita, dan menyiapkan kita untuk bisa tetap hidup di tengah-tengah keluarga. Yang ketiga, jangan berhenti punya pengharapan pada keluargamu. Selama manusia itu masih bernafas, selalu ada kesempatan untuk berubah. Mungkin waktunya tinggal tunggu waktu. But don't give up on your family. Kalau saya ingin mengatakan bahwa salah satu perjuangan yang dimana layak dipertahankan dan kita nggak boleh menyerah adalah perjuangan untuk mempertahankan pernikahan, perjuangan untuk mempertahankan keluarga. Wow. Gitu ya. Of course you cannot do it alone. That's why kamu punya Tuhan dan kamu punya komunitas. Dan kembangkan dirimu, gitu ya. Selain tadi kamu punya komunitas, juga kembangkan hobi-hobi yang sehat, gitu ya. Karena kadang-kadang kita punya tumpukan energi, tumpukan kekesal yang perlu kita salurkan. Betul. Bisa sport, bisa musik, bisa art, lakukan itu, gitu ya. Sekali lagi, supaya hal-hal negatif, supaya hal-hal yang buruk ini bisa kita salurkan ke channel yang baik, yang memang bisa menampungnya, dan kemudian kita kembali ke keluarga kita. Last but not the least, bagi Anda yang belum menikah, gitu ya, saya ingin mengatakan begini. Mungkin ada yang berpikir begini, waduh Pak, saya dari keluarga yang toksik, masih layak nggak ya saya bangun keluarga, gitu ya. Kalau Anda mendengarkan podcast ini atau Anda menyaksikan podcast ini, ingat yang saya bilang tadi, setiap orang pasti bisa berubah. Dan kalau Anda sudah tahu kebenaran, Anda sudah tahu hal yang benar, maka inilah waktunya Anda mengepalkan tangan dan berkata, enough is enough. Biarlah yang salah-salah dari keluarga saya, cukup saya korban terakhirnya. Saya sudah tahu yang benar, maka mulai dari hari ini dan seterusnya, saya akan melakukan hal yang benar demi anak saya, cucu saya, dan generasi di bawah saya. Wow, luar biasa sekali ya. Terima kasih banyak Pak Imawan untuk insight-nya yang luar biasa. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu sekalian juga sudah mendapatkan banyak insight yang daging banget gitu ya bahasanya. Dan saya percaya bahwa keluarga kita diizinkan mungkin mengalami situasi-situasi yang mungkin kurang baik. Tetapi selama kita mau memperjuangkan keluarga kita, pernikahan kita, semuanya akan baik pada waktunya. Yang penting kita harus menjadi pribadi yang sehat terlebih dahulu ya Pak. Benar sekali. Sebelum kita mau membangun keluarga yang lebih sehat lagi. Yes. Ya. Jika Bapak Ibu, para hadirin sekalian yang menyaksikan podcast kita hari ini merasa bahwa ini menyentuh luka atau mungkin ada hal-hal yang
menyentuh bahasa area sensitif di hati dari Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu tidak sendiri, kami hadir, Focus on the Family Indonesia hadir dengan program layanan konseling, dan kami siap untuk membantu Bapak Ibu sekalian untuk bisa keluar dari masalah ini dan bersama-sama membangun keluarga yang lebih sehat. Terima kasih dan salam keluarga.